Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah SIM Informasi Manajemen dengan subtopik SIM Informasi Statistik Pertanian. Adapun yang melatar belakangi daripada adanya SIM Informasi Statistik ini adalah istilah statistika atau bahasa Inggrisnya adalah statistik. Berbeda dengan statistik. Statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data, sedangkan statistik adalah data atau informasi atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Dari kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan data, dinamakan data statistik. Deskriptif, statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik atau termasuk sosiologi dan psikologi maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Dalam era globalisasi saat ini, hampir semua bidang pekerjaan, baik instansi pemerintah, industri, pendidikan, perdagangan, pertanian, dan lapangan pekerjaan lain menerapkan ilmu matematika dan statistika dalam kegiatannya. Dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, seorang pemimpin atau pelaku ekonomi harus mengamati data dan fakta yang tersaji dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik, sehingga keputusan yang akan diambil tepat. Di bidang pertanian khususnya, statistika mempunyai fungsi dan peranan penting, antara lain yaitu sebagai alat komunikasi, alat deskripsi, alat peramalan, alat korelasi, dan sebagai alat atau metode komparasi atau perbandingan. Berdasarkan tujuan atau tahapan analisis, statistika dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, statistik deskriptif. Adapun contoh statistik deskriptif ada sebagai berikut. Yang pertama, ukuran pemusatan data atau central tendency meliputi rata-rata, nilai tengah, modus, dan jumlah. Yang B, ukuran penyebaran data atau dispersi meliputi standar deviasi, variansi, atau nilai kuadrat dari simpangan baku, rank atau jangkauan data, nilai minimum atau nilai terendah, dan nilai maksimum atau nilai tertinggi. Dan C adalah distribusi data meliputi skewness atau nilai kemencengan distribusi data, dan kurtosis atau nilai keruncingan atau tinggi distribusi data. Dan yang kedua adalah statistik induktif atau inferensia. Ini dibagi atas dua kelompok lagi, yaitu statistik parametrik, contohnya tes ANOVA, regresi, dan uji T. Yang B, statistik non parametrik, contohnya uji C-square dan uji tanda atau sign test. Metode penyajian data. Untuk penyajian data statistik dikenal berbagai macam cara penyajian data, antara lain dengan cara tekstular, tabular, dan grafikal. Cara tekstular itu penyajian datanya bersifat naratif atau penggunaan teks, walaupun di tengah narasi itu sendiri biasanya terdapat data numerik berupa angka-angka. Penyajian data secara tekstular dapat dilakukan secara eksklusif maupun sebagai penjelasan bagi tabel atau grafik yang menyertainya. Yang kedua adalah cara tabular, yaitu penyajian data dengan menggunakan tabel. Dan tabel adalah bentuk peringkasan data menjadi sekelompok data dan fakta yang disajikan dalam sejumlah baris dan kolom. Kemudian yang ketiga adalah cara grafikal, yaitu penyajian data dengan menggunakan grafik. Bentuk-bentuk grafik yang lazim digunakan antara lain adalah diagram lingkaran atau kue, pie chart, diagram batang atau bar chart, dan histogram atau diagram baris. Jenis penelitian. Untuk metodenya ada observasi, itu ada penelitian gejala pada sifat aslinya, kelebihannya, validitas ukuran bagus, kemudian lingkup variabelnya terbatas, itu kelemahannya. Kemudian metode kedua adalah metode survei, penelitian untuk karakter populasi dengan satu kuesioner. Kelebihannya lingkup informasinya lebih luas, kelemahannya dia perlu adanya keahlian dan mahal biayanya. Kemudian metode eksperimen, ini adalah pengujian hubungan sebab akibat dari berbagai variabel.
Kelebihannya pemahaman masalah lebih dalam. Keterbatasannya atau kelemahannya adalah keterbatasan dalam pengendalian dan kewajaran. Sampling, dalam pengambilan data sering kita berhadapan dengan istilah sampling. Itu adalah suatu proses pengambilan elemen seperti orang, organisasi, dan lain-lain dari suatu populasi, sehingga dengan mempelajari sampel dapat dihasilkan kesimpulan yang benar tentang kondisi suatu populasi. Metode sampling ini ada 4 macam. Ada simple random sampling, sistematika, random sampling, stratify, random sampling, dan cluster atau area random sampling. Manfaat sampling sendiri adalah estimasi suatu parameter populasi, pengujian hipotesis, dan peramalan. Random itu artinya setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih. Kelebihannya mudah bila daftar sampel tersedia. Kelemahannya kemungkinan terjadinya kurang mewakili setiap bagian dari populasi, dan biayanya kadang mahal. Stratify atau berlapis itu artinya populasi dibagi dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dari setiap kelompok. Kelebihan adalah sampel mewakili setiap kelompok kelas tertentu. Kemudian kelemahannya perlu pemahaman tentang pembagian. Jadi perlu ada dasar yang jelas bagaimana cara pembagian kelompok tersebut. Sampel cluster ini adalah suatu populasi dibagi dalam beberapa kelompok wilayah. Sampel diambil hanya dari beberapa kelompok. Kelebihannya, biaya sampel lebih murah karena lebih sedikit sampel. Kemudian kemungkinan kurang mewakili populasi. Kelemahannya, non probability artinya bukan kemungkinan. Ini adalah penentuan sampel berdasarkan suatu pendapat atau pengalaman peneliti. Kelebihannya mudah dan pemilihan sampel lebih murah. Kelemahannya kurang menghasilkan kesimpulan umum. Untuk pengujian suatu hipotesis ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita harus membayangkan populasi secara jelas dan memformulasikan suatu hipotesis sesuai dengan tujuan kita. Hipotesis ini disebut hipotesis nol atau disingkat H0. Kemudian tentukan peluang alfa dengan mendasarkan pada seriusnya kesalahan akibat menolak H0 padahal H0 benar. Yang ketiga, hitung statistik uji berdasarkan nilai pengamatan contoh dan tentukan peluang berdasarkan faktor kebetulan belaka untuk memperoleh sebuah nilai yang lebih ekstrim dari yang teramati. Dan yang terakhir adalah bila peluang pada langkah ketiga dapat diinterpretasikan sedemikian sehingga faktor kebetulan itu tidak dapat dijelaskan hasil-hasil itu, maka dapat simpulkan bahwa hipotesis nol tidak benar. Oleh sebab itu ditolak. Dan kini di era konvergensi teknologi informasi dan komunikasi, ada banyak software untuk membantu perhitungan uji statistik dengan berbagai fiturnya. Di antaranya adalah SPSS dengan berbagai versi, Minitab, MATLAB, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh tampilan daripada aplikasi SPSS. Di sini kita hanya menentukan kelompok data, kemudian menginput data, setelah itu memilih analisis yang diperlukan. Setelah itu kita akan memperoleh hasil. Oke, demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.